Masalah membungkuk, menunduk, membungkuk. Inhina. Inhina. Siapa yang mengatakan inhina ibadah? Rukuk iya ibadah. Tapi kalau inhina menundukkan kepala, tubuh adalah bukan ibadah. Bisa jadi sebuah tradisi. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, karena memang ada bentuk ibadah rukuk, tapi itu bukan rukuk. Maka Imam Nawawi dalam fatwanya, siapa yang tidak tahu Imam Nawawi, adapun yang berbeda, ya silahkan berbeda Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi mengatakan ini makruh. Makruh. Ya, ini adalah makruh. Imam Nawawi mengatakan makruh saja. Sebaiknya dihindari dan tidak pakai bungkuk. Cuman ada sebagian ini menjadi tradisi yang sudah melekat. Ya, makruh. Yang penting bukan menyembah, penghormatan yang dilakukan ini bukan sembahan, merunduk. Apalagi di sebuah tempat yang jika tidak seperti itu nanti akan dipandang dia tidak baik. Lalu jangan berkata, ya kalau tidak baik kenapa kok malah kita budayakan? Bukan itu. Selagi itu akan makruh. Ulama Imam Nawawi mengatakan makruh. Dan memang itu bukan sebuah ibadah kecuali niat rukuk. Gaya, meniru gaya, mungkin dia punya agama sebelum Islam, pernah ibadah dengan cara semacam itu, lalu diterapkan, ya itu nggak boleh, karena bagi dia sudah meyakini itu ibadah. Ini tidak, membungkuk. Kemudian setelah itu ada orang bahasa saja, bahasa agak, bahasa itu tergantung siapa yang menyampaikan. Berjalan dengan lutut atau berjalan dengan pinggulnya. Nah, ini kan bisa berjalan dengan pinggulnya karena memang keadaannya menuntut semacam itu, karena mungkin tempatnya nggak mungkin saya langsung berdiri, atau mungkin karena keadaan tertentu. Tapi kadang pakai bahasa lain, kesot. Nah itu kan, itu sebetulnya kan apa bedanya dengan kesot kan gitu. Kalau saya gila marah bilang kesot, oke lah, kesot, iya kesot. Hukum kesot bagaimana? Kalau ada seorang guru minta muridnya kesot, ya kesombongan. Kalau minta muridnya, kau harus kesot depan saya. Kau harus cium tangan saya. Nah ini kan ada nilai-nilai kurang tepat dong, bisa dikatakan perendahan. Tapi kalau seseorang memang tiba-tiba spontan dalam dirinya begitu agungnya penghormatan pada gurunya sehingga dia tidak mampu dia untuk berdiri. Tadi berdiri. Sekarang dia tidak mampu berdiri karena kebetulan gurunya sudah duduk. Dia merasa tidak nyaman kalau ternyata pinggulnya di atas kepala kepala gurunya misalnya. Dia merasa tidak nyaman, lalu dia menempatkan, posisikan dia lebih rendah lagi. Apakah ini sebuah ibadah? Tentu bukan. Kalau seandainya pakai berhati-hati kayak Imam Nawawi, oke lah dimakruhkan masalah itu. Tapi kalau sampai derajat ini adalah perbudakan dan sebagainya, ya ntar dulu. Tapi kalau memang kita memaksa, kamu harus begitu, nggak boleh kalau masuk pondok sini kamu harus begitu. Itu baru nanti perbudakan atau perendahan. Berarti saya menginginkan untuk dihormati, berdiri. Tolong semua teman santri berdiri dengan saya. Jalannya kesot semuanya ya. Ini beda. Mohon dibedakan ini. Jadi secara hukum dari mana pengharamannya? Kan begitu. Pengharamannya ada orang dalam keadaan tertentu dia harus jalan dengan lututnya. Sebabnya macam-macam, jalan dengan lutut depan orang. Dengan ininya hanya mungkin himbauan, mungkin tidak seperti itu juga. Ini himbauan, mohon. Dan kami himbau kepada pondok yang memang tidak ada yang kesot di rumahnya, tidak kesot di tempatnya, tidak ada yang membungkuk di tempatnya, ya jangan sok ini yang paling benar mengatakan itu kenapa sih pondok pakai kesot-kesot, itu kenapa pakai bungkuk-bungkuk. Nggak usah pakai marah-marah begitu. Memang himbauan kita adalah oke, lebih bagus nggak usah pakai seperti itu. Tidak masuk ke makruhannya Imam Nawawi, sudahlah. Kalau ngadep kepada kami berdiri, lalu salaman selesai. Tidak harus pakai membungkuk, oke. Jadi tidak usah pakai berjalan dengan lutut. Ini himbauan, tapi yang menjadi masalah kita itu muncul kedengkian. Gara-gara mungkin pondok saya ini gede-gede, ini pondok yang lebih gede kok pakai bungkuk. Alah, tantem dari si bungkuk. Bungkuk itu nggak bener, nggak ada pendidikan. Berarti saya hasut. Misalnya, mohon maaf ini. Kalau karena Allah tentu dia berpikir tentang ilmu. Jadi ayo hindari hasut menghasut. Sesama guru itu adalah sama-sama membawa umat kepada Allah. Kecuali memang betul-betul haram yang sudah disepakati, haram yang sepakati, dalilnya jelas, hukumnya jelas, sujud, ya diingkari dong. Perlu kita datangi Ustaz itu, kenapa kok muridnya pada sujud semuanya? Tatonya bukan sujud, karena santri saya larang mencium kaki, masih mencium kaki. Dan memang tidak sudah mencium kaki, tapi apakah mencium kaki langsung katakan syirik?
Nah ini babnya baru lagi. Dan memang himbauannya memang ada sahabat yang mencium kaki Nabi, tapi bukan berarti kita harus cium kaki guru-guru misalnya. Kalau ada orang melakukan demikian, apakah langsung kita katakan sebuah kesalahan? Ya tidak dong. Langsung katakan syirik dan sebagainya. Ntar dulu, jangan gampang mensyirikkan orang. Dan kami menghimbau kepada siapapun misalnya, jangan biasa main caci di belakang. Loh, kalau ada bisa didiskusikan secara ilmiah. Apalagi kadang yang mohon maaf bukan di wilayah ilmu tiba-tiba ngomong seenaknya, malah jadi fitnah di kalangan umat ini. Ini yang kami jelentrehkan adalah sesuai dengan pemahaman. Kalau yang berbeda, yuk kita diskusi supaya tidak jadi caci maki. Pondok pesantren dan sebagainya, guru-guru itu membimbing, mendidik. Kalau ada kekurangannya, yuk kita sempurnakan. Bukan kita mencari-cari kesalahan untuk kita angkat. Sebetulnya kita ingin meruntuhkan dia. Kalau memang dia nggak benar, yuk kita datangi, kita ingatkan dengan cara yang baik. Jangan pakai provokasi meruntuhkan dia. Oh, hati-hati ya. Jangan ke sana. Tidak boleh juga. Wong itu pondok membangun kebaikan, ngajar akidah, ngajar akhlak dan sebagainya, ngajar iman, ngajar fikih. Cuman kurangnya di sisi itu saja misalnya. Santrinya begitu, ya itu saja dibenahi. Tidak harus kita pangkas. Lalu kita akan ini nggak benar semuanya, ini Ustadz nggak benar. Nah, ini hasud namanya. Jika ada pohon rindang yang bagus, ada benalunya, yang kita pangkas benalunya saja. Jangan langsung ini loh pohonnya jeder gitu. Bodoh kita. Yang ada selama ini begitu. Ada kesalahan sedikit di salah seorang kiai, ustadz, itu langsung dihabiskan sak pondok-pondoknya sak kiai. Habis. Kenapa? Hasud dalam diri kita. Ada Allah. Jujurlah Anda dengan Allah. Anda tahu di pondok sini ada pondok, tapi bagaimana pondok yang ada di sini misalnya? Kita pun juga tidak mudah menyalahkan orang di pondok kita ada. Kita ada pondok kan? Pondok dari Jawa Timur sampai sana ada, sampai Ngelompat di Sumatera ada pondok. Di sini juga tidak ada anak kesot, tidak ada anak jalan bongkok, tidak ini. Tapi kalau saya melihat menyifati ada pondok begitu, kita perlu melihat dengan hati yang sejuk, jangan pengen hasut. Oh itu salah langsung ini neraka semuanya, enggak begitu. Kami himbau kepada siapapun, tolonglah. Ayo kita melihat dengan ilmu dulu, dengan akhlak juga kalau mengomentari sesuatu, menilai sesuatu. Kemudian pastikan yang kita ungkapkan nanti adalah bisa membangun semuanya. Bisa jadi setelah ini yang di rumahnya ada yang kurang tepat. Mungkin yang jalannya ini mungkin berubah pelan-pelan menjadi baik kalau bisa. Kemudian yang lainnya sekiranya dijadikan bahan kritik hari ini, yuk kita merubah diri kita menjadi lebih baik. Tapi tolonglah jangan pakai kebencian, kedengkian, dendam, hasud. Kadang-kadang pondok dengan pondok kan saling hasud, saling menjatuhkan. Nah, ini juga ada loh ya. Kiai dengan kiai saling menjatuhkan. Nah ini kan nasib buruk seorang kiai ternyata saling menjatuhkan. Sebetulnya kalau saling mencintai indah. Kalau ada kekurangan yuk kita sempurnakan tanpa harus menjatuhkan. Sesama juru dakwah saling. Apalagi kalau kalangan ulama, itu ulama dong, diskusi para ulama. Bukan orang awam juga menghujat ulama. Ini bukan sebanding dong. Ternyata ulama yang hebat yang ngerti ilmunya diajak diskusi misalnya. Mungkin alasannya, wah kami tidak sampai kepada kiai. Loh berarti kalau memang Anda belum sampai ilmunya artinya belum bisa diskusi, ya ntar dulu dong. Dan di kalangan ahli ilmu ulama-ulama hendaknya terbuka dong. Dengan masukan-masukan yang sifatnya membangun harus terbuka. Itu saja. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Adapun guru-guru yang ada di penjuru ini semoga dijaga oleh Allah. Kalau ternyata ada kekurangan di dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru, semoga Allah ampuni dan Allah angkat derajatnya. Allah beri kemudahan untuk berbenah menjadi lebih baik. Dan semoga Allah menjauhkan lisan kita dari lisan mencaci, merendahkan. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari hasud, dengki kepada siapapun, apalagi dengki kepada ulama, dengan tokoh, dengan lembaga-lembaga mulia. Dan semoga Allah mengampuni kedua orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Wallahu a'lam.